Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Selamat pagi untuk kita. Semoga hari ini adalah hari yang penuh bahagia untuk kita dalam melakukan segala aktivitas kita. Mari kita bersama-sama dalam mendengarkan firman Tuhan untuk mengawali seluruh kegiatan kita dalam satu hari ini. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Ya Tuhan Allah kami, sumber pengharapan dan kekuatan kami. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, yang membawa kami hingga boleh tiba pada hari ini untuk melanjutkan kehidupan kami. Dan dalam satu hari ini melakukan segala pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya melalui firman-Mu pada saat ini, itulah yang menuntun kami untuk dapat melangkah bersama dengan Tuhan dalam menjalani hidup kami dan juga dalam mengerjakan segala sesuatunya pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 7 September 2023, tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Dikatakan demikian, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanmu dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Dalam bahasa Batak, jala lehono kuma totiku tubagasan ati-atemuna, jala au mabahesa, asa marparage hamu di bagasan akka patiku, akka uhukupe radutan jala patu paumuna. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, adapun yang menjadi judul dari renungan kita pada hari ini adalah menjadi manusia di dalam Tuhan, atau menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, bagaimanakah kita memahami arti dari manusia baru? Manusia baru bukan berarti tubuh kita berubah menjadi baru. Tubuh kita tetap seperti sedia kala. Namun yang berubah adalah pola pikir, kata, dan juga tindakan kita mengalami perubahan. Pembaharuan manusia itu terlihat dari apa yang keluar dari dalam dirinya kepada orang lain. Apakah yang keluar dari dalam dirinya menjadi berkat atau menjadi kutuk bagi orang lain? Apakah ciri-ciri orang yang mengalami pembaharuan hidup di dalam Tuhan
Yang pertama, hidupnya mengalami pentahiran. Hidupnya mengalami pentahiran. Sebagaimana yang dialami oleh umat Tuhan Israel selama masa di pembuangan, hati mereka yang keras ditahirkan dan dibaharui oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi umat yang taat dan setia kepada Tuhan. Hati dalam dunia perjanjian lama itu dipahami sebagai pusat atau inti dari kepribadian manusia. Karena itu apabila hati dan roh umat itu diperbaharui oleh Allah, maka umat itu akan mengalami kelahiran baru, suatu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Manusia tidak lagi memusatkan dirinya pada pribadinya sendiri, melainkan berpusat kepada misi Allah. Apapun yang dikerjakannya, itu adalah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah kita sebagai umat Tuhan juga diundang untuk menyerahkan hidup kita dibimbing oleh Roh-Nya yang kudus untuk misi yang baru dari Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, memiliki hati dan roh yang baru. Hati yang baru berbeda dengan hati yang lama. Hati yang lama adalah hati yang keras, yang tidak mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Sedangkan hati yang baru adalah hati yang taat dan mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita dapat mencapai tujuan hidup di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan ingin setiap kita mencapai tujuan yang jelas. Karena suatu saat nanti, Tuhan akan berkata kepada setiap kita, apakah yang sudah kita lakukan di dunia ini? Sudahkah kita mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita? Maka ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita mendapat hati yang baru dan roh yang baru, yaitu bersedia dibentuk oleh Tuhan. Saudaraku, hidup kita harus seperti bejana. Hidup ini harus sama seperti bejana. Jika bejana yang dibuat tukang periuk itu rusak, maka tukang periuk itu akan membentuk bejana itu kembali menurut apa yang baik di pemandangannya. Demikian juga dengan hidup kita di tangan Tuhan. Jika kita bersedia dibentuk oleh Tuhan, maka proses yang akan kita lewati itu akan sebentar saja. Tuhan akan memberi hati dan roh yang baru kepada kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkualitas. Tetapi jika kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, maka proses itu akan lama dan akan membentuk kita menjadi manusia yang berhati keras, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kemudian, untuk mendapatkan hati yang baru dan roh yang baru, maka kita diajak untuk melupakan masa lalu dan fokus kepada tujuan. Kita harus mampu melupakan masa lalu dan melangkah ke depan. Jika tidak, maka kita tidak akan bisa melangkah ke depan. Tuhan sudah melupakan dan menebus masa lalu kita melalui kematiannya di kayu salib. Maka lupakan segala kegagalan kita di masa lalu. Dan jangan sampai terintimidasi oleh iblis. Sebab Tuhan sudah memberi hati dan roh yang baru di dalam hidup kita. Dan kemudian bersedia melangkah setahap demi setahap. Tidak ada yang instan di dalam hidup ini. Semua membutuhkan proses. Dan proses itu membutuhkan kesetiaan, ketekunan, dan kesungguhan di dalam hidup.
sampai kita mencapai sasaran yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kita hilang seperti gelembung air yang cepat terbang tinggi, tetapi saat sudah di atas, gelembung air itu pecah. Maka jalanilah setiap proses yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan melangkahlah setahap demi setahap agar kita mendapat hati dan roh yang baru. Yang ketiga, hidup menurut segala ketetapan dan peraturan Tuhan. Hukum-hukum Tuhan dirancang untuk membawa berkat bagi manusia. Hukum Tuhan menentukan tingkah laku, sikap yang menghasilkan kedamaian, ketertiban, keamanan, respek, sopan santun, dan kesejahteraan. Dalam Ulangan 4 ayat 5-7 memberitahu kita bahwa orang yang menaati hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan dan melakukan peraturan Tuhan dengan setia akan menjadi orang yang bijaksana dan berakal budi. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hukum-hukum Tuhan bukanlah suatu beban seperti yang dikatakan beberapa orang. Tetapi hukum-hukum Tuhan itu adalah berkat di dalam kehidupan kita. Kita memerlukan hukum Tuhan agar kita bisa memahami kehendak Tuhan. Sadar akan dosa-dosa dan kelemahan kita. Agar kita berjalan, berpikir, dan bertindak dengan benar. Sehingga hidup kita, keluarga, dan masyarakat dimanapun kita berada diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Tuhan kami pada firman-Mu yang saat ini telah bersabda di tengah-tengah persekutuan kami. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati yang baru, supaya hidup kami selalu diperbaharui, pikiran kami selalu diperbaharui dari hal-hal yang dapat membawa kami jatuh kepada kekhawatiran, kecemasan. Terlebih Tuhan, kami dibawa untuk melakukan segala tindakan-tindakan yang baik di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kiranya Tuhan selalu membimbing kami, terkhusus dalam satu hari ini, untuk menjalani kehidupan kami ini Tuhan. Agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami rencanakan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan melalui Roh-Mu, itulah yang akan mengajari kami untuk melakukan setiap kebaikan di dalam kehidupan kami ini. Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka dalam melakukan aktivitasnya. Kiranya Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi untuk kita semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.